Ya, dia langsung. Baik, selamat siang para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas LA06. Kita lanjutkan ya. Ini tadi yang bagian terakhir itu hilang, jadi kita ulang lagi. Kalau Anda jumpa yang terakhir ini bentuknya seperti ini, sebaiknya fungsi Z-nya berada sebelah kiri. Kalau nanti agak kerepotan, ya. Jadi kita balik ya, kita balik yang ini kita push, kita balik 2Z DZ, kita balik ya, 2Z DZ per Z kuadrat tambah 4 sama dengan DX per X. Baru kita pindahkan secara aljabar, kita pindahkan 2Z DZ per Z kuadrat tambah 4 dikurang DX per X sama dengan 0. Baru, jadi kalau bisa fungsi Z-nya di sebelah paling kiri, ya, paling kiri. Baru integralkan kiri dan kanan, integral dari 2Z DZ per Z kuadrat plus 4 dikurang integral DX per X sama dengan integral 0. Nah, ini turunan dari penyebut berapa? Turunan dari Z kuadrat plus 4 berapa? 2Z DZ. Nah, ada kan pas persis ya. Jadi kita buat ini D dari penyebut per penyebut. Ya enggak? Nah, turunannya ini adalah 2Z DZ. Berarti sama persis sama ini? Sama ya. Sudah. Ini integral D per ln X, integral 0 C. Ini integral di U per U apa? Ln U ya. Ln dari Z kuadrat plus 4 kurang ln X. Karena ini ln C-nya diubah menjadi ln C. Log A kurang log B apa? Log A per B dari Z kuadrat plus 4 per X sama dengan ln C. Begini kan. Ln sama dengan ln. Hilangkan ln ya. Z kuadrat plus 4 per X sama dengan C. Kali silang. Z-nya ini kali silang ke sini. Maka Z kuadrat plus 4 sama dengan CX. Enak. Nah, Z-nya kita substitusi. Tadi Z yang kita misalkan apa tadi? Di atas tadi Z apa yang kita misalkan? Z sama dengan Y per X ya. Z sama dengan Y per X kan tadi ini. Ya. Ini. Kelihatan nggak? Ini kecil sekali ini. Jadi kita ganti di sini Z kuadrat plus 4 salin lagi ya. Z kuadrat plus 4 sama dengan CX ya. Oke. Nah, di mana Z ada tadi apa? Y per X. Z kuadrat berarti Y per X kurung kuadrat tambah 4 sama dengan CX. Lalu kita kuadratkannya berapa? Y kuadrat per X kuadrat tambah 4 adalah CX. Kemudian supaya tidak mengandung pecahan, supaya penyebutnya ini tidak kelihatan gini, kita kalikan dengan X kuadrat. Berapa nih? Y kuadrat ditambah 4X kuadrat sama dengan CX pangkat 3 ya. 1 pangkat 1 kali pangkat 2. Ya. Inilah solusi umum. Ya. Ini merupakan solusi umum PD homogen. Jadi apa? Berderajat berapa tadi? 2 ya. Berderajat 2 ya. T kuadrat ya. Oke, PD homogen aja. Sudah jelas contoh gini? Halo? Jadi di dalam PD homogen pasti ada PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Variabel diferensial. Tadi ini udah catat belum yang sebelumnya? Belum. Yang sebelumnya baru lanjut itu. Jadi kalau ada
ini terbalik letak yang tadi ya, df per x di depan, usahakan fungsi z-nya di sebelah paling kiri. Karena z itu yang pegang peranan ya kan, mau diganti. Karena kalau dx per x ini di depan, nanti agak terbalik-balik gitu, jadi harus kali min satu lagi sama juga. Ya. Any question? Ada yang mau ditanya? Ini kalau ditanya gini-gini berarti semuanya ngerti ya? Atau tidak ngerti sama sekali nih, gawat. Ya, bahaya ada kalau nggak ngerti sama sekali. Nah, mungkin saya kasih contoh yang satu lagi, ya, yang ya ini masih PD homogen. Eh, baru lanjutannya sudah ini yang terakhir itu. Kok saya lihat dari sininya kok agak buram ada. Oh, mata saya yang buram nih. Oke. Sudah. Ini sudah. Sudah selesai? Baik, saya contohkan satu lagi, yaitu dy per dx. Ya, ini nomor 5 di buku itu. Dikurang akar. Ada akar ini. X kuadrat tambah y kuadrat ditambah y per x sama dengan 0. Anda tahu ini atau dikasih silang dulu ya. Ini jadi dy per dx sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah y per x, ya kan? Baru ini lakukan kali silang. Dx dulu, kali dx berarti akar x kuadrat tambah y kuadrat ditambah y kali dx sama dengan x dy. Ya. Eh, ya. Tahu Anda ini PD homogen derajat berapa nih? Kalau dimasuk ini TS kuadrat tambah TY
kurung kuadrat, ini kan keluar T kuadrat, akar T kuadrat kan T. T akar, S kuadrat tambah Y kuadrat, berarti T pangkat 1 ya. Nah, sini kan Y pangkat 1. Ya, X pangkat 1. Jadi, ini adalah PD homogen berderajat 1. Paham maksudnya? Ya, itu tidak usah tulis lagi, itu sudah, itu kan penting saya tunjukkan yang pertama kali tadi, kita bisa cari, ya kan? Kalau dimasukkan, misalnya ini adalah ini adalah M S, Y sama dengan akar S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y. Jadi sehingga M TX, TY dalam kurung adalah akar TX kurung kuadrat ditambah apa ya? Tadi tidak ada kamu. Kaget saya. Oh, saya belum nulis, saya terangnya dari ini. Belum. Ya, saya belum ini. Ini maksud saya itu sudah tahu ya, ini akar dari ini kan dikeluarkan kan T kuadrat kurung X kuadrat tambah Y kuadrat, kan? Kan TX kurung pangkat 2, T kuadrat S kuadrat tambah TY kurung kuadrat apa? T kuadrat Y kuadrat. Jadi T kuadrat bisa keluar kan? Saya ingin ini akar TX kurung kuadrat ditambah TY kurung kuadrat ditambah TY, ya enggak? Terus ini akar dari T kuadrat S kuadrat ditambah T kuadrat Y kuadrat ditambah TY. Terus ini bisa dikeluarkan T kuadrat enggak? Sehingga S kuadrat tambah Y kuadrat ditambah TY. Ini akar T kuadrat berapa? T kan? Halo? X kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah TY. Sama-sama T pangkat 1 kan? Dikeluarkan T tinggal apa? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Y. Ini sendiri adalah M S, Y ini misalnya kan? Di T pangkat berapa? T pangkat 1. Berarti ini PD homogen berderajat 1. Paham ya? Nanti inilah perlu sudah tahu kan caranya. Ya. Baik. Ini kalau mau dipindah boleh, enggak pindah juga boleh ya. Oke. Tapi kalau PD PD eksak harus dipindahkan. Jadi min XY sama dengan 0. Harus ya. Oke. Kalau sudah, baru kita misalkan apa? Misalkan apa? Y sama dengan salah ini. Z sama dengan Y per X. Ya, selalu ya. Sehingga Y berapa? Kasih silang XZ. Ya, nah, Y XZ. DY berapa? X tetap, Z turunkan. DZ. Z tetap, X turunkan. Turunkan itu pakai D. Ya, diferensial. Ya. Dapat ya ini kan? Ini tidak usah terang lagi, sudah tahu kan? Ya. Jadi X tetap, Z turunkan kan di DZ. Z tetap, X turunkan. Ini rumus UV. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. XZ tambah XZ, ujung-ujung aksen. Gitu. Kita rumus diferensial kan? Tahu nggak datang dari mana tuh? Saya waktu itu kirim yang lengkap gitu ya. Kalkulus, kalkulus yang komputer sains matematik kan ada satu lembar apa MS Word, judul apa tanggal berapa, terus ini bawahnya ada linknya sama PowerPoint yang saya kirimkan melalui WA Group Anda. Dipelajari ya, di situ juga karena basic Anda ya nggak tahu ya. Maksud saya itu untuk supaya review aja. Baik, kalau sudah ini adalah PD ya, sebenarnya ini adalah PD homogen berderajat 1. Karena ini berhubungan dengan kalkulus 1 yang Anda. Baik, kalau sudah ini kita substitusi ke persamaan ini ya. Nih, ke persamaan ini kita substitusi. Yang kita substitusi apa? Yang kita ganti Y dan DY ya. Semua Y dan DY. Kita salin ya. Salin. Jadi akar
X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Y. DY sama dengan DX ya, bukan DX. DX ya. DX sama dengan XDY. Nah, yang kita ganti adalah Y kuadrat, Y, dan DY. Enak. Substitusi. Ya. Jadi, akar X kuadrat ditambah Y-nya berapa tadi? Ya, kita misalkan Y sini adalah XZ. Berarti di sini Y kuadrat berapa? X kuadrat, Z kuadratnya. Nah, ya. X kuadrat, Z kuadrat. X kuadrat, Z kuadrat. Ditambah Y XZ. DX. Sama dengan, nah DY-nya dari apa? X tetap, Z turunkan. Z tetap, X turunkan. Itu yang UV ya. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah ini ada yang bisa difaktorkan nggak di sini? Atau kita keluarkan? Ada nggak? X kuadrat kita faktorkan. Sehingga ini menjadi akar X kuadrat 1 ditambah Z kuadrat. Ditambah XZ. Itu kali DX. Sama dengan X kali tetap ya. X DZ. Atau ini dikalikan boleh. Boleh dikalikan ya. Ini boleh kita kalikan. Nggak dikalikan juga boleh ya? Oh ya, nggak apa-apa. Nggak usah dikalikan. X DZ ditambah Z DX. Nah, di sini ada yang bisa akar dari X kuadrat berapa? X ya. X akar 1 tambah Z kuadrat tambah XZ. Itu ya. DX. Nah, kemudian Anda lihat ada yang bisa dipatolkan ya sebelah kiri. Hah? Z atau X? X ya. Anda lihat sini ada X enggak yang sama nih? Ini X kan? Karena sama, boleh keluar kan? Kita keluarkan X kali akar 1 tambah Z kuadrat ditambah Z dx. Sama dengan X kali X dz ditambah Z dx. Nah, ada yang bisa dicoret? X-nya kita coret. Ya. Nah, sekarang tinggallah akar 1 ditambah Z kuadrat tambah Z dx. Sama dengan X dz tambah Z dx. Yang dx sama dx, ini kan dx dengan dx, kita gabung. Ya. Berarti ini kita pindahkan menjadi min. Lah. Berarti ini akar 1 ditambah Z kuadrat ditambah Z. Nah ini Z ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi min ya. Min Z, betul nggak? Kurung dx. Ya, kalau mau pindah min Z dx, tapi kan nanti dx-nya dikeluarin. Dikeluarkan. Nah, sama dengan X dz. Apa yang terjadi? Z-nya 0. Saling meniadakan. Ya kan? Tinggallah akar. Ya, tinggallah akar 1 tambah Z kuadrat. Ada akar 1 ditambah Z kuadrat kali dx. Sama dengan apa? X dz. X dz. Benar nggak kita? Ini dulu. Sampai sini ngerti? Halo. Ini agak membosankan ya. Karena maka nanti kalau soalnya bisa pakai PD homogen, bisa pakai PD eksak, kita pakai PD eksak aja. Ya. Lebih mudah PD eksak daripada ini panjang. Ya.
Tapi ilmunya kan harus tahu dulu, ya kan? Walaupun nanti kita nggak pakai gitu, nggak apa-apa. Oke? Nah, kita tinggal ini kan. Nah, sekarang bisa dipisah nggak? Coba lihat, bisa dipisah nggak? Ingat, dx ini kalau bisa nanti dibalik ya, tidak apa-apa. Dx per x, betul nggak? Ini kan sifat garis silang, ini x-nya turun ke bawah, akarnya ke bawah, ya nggak? Jadi apa sini? Sama dengan dz per akar 1 tambah z kuadrat. Nah, ini yang saya katakan dipindahkan, ditukar letaknya. Sebaiknya dz-nya diletakkan di yang fungsi z-nya di sebelah kiri, dx per x sebelah kanan. Sama kan? A sama dengan B, B sama dengan A. Dipindahkan secara jabar. Jadi apa? dz per akar 1 tambah z kuadrat kurang dx per x sama dengan 0. Integralkan kiri dan kanan. Selalu ya. Jadi integral dz per akar 1 tambah z kuadrat integral dx per x sama dengan integral 0. Nah, gimana nih? Ini pelajaran apa nih? Integral turunan dari 1 tambah z kuadrat berapa? Turunan 1, 0. Turunan z kuadrat 2z dz. Ada nggak z dz di atas? Nggak ada. Berarti ini integral apa nih? Bukan siklometri. Integral dengan substitusi trigonometri yang menghasilkan arcus sin, arcus tangen, macam-macam gitu kan. Nah, pelajari itu. Saya kasih Anda itu linknya, apa, whiteboardnya, lupa PPT itu, note-nya itu, lesson note-nya itu. Saya tahu mungkin Anda banyak kurang di situ, tapi jadi coba ada waktu senggang nanti di review lagi ya. Coba ini makanan pokoknya saya bilang kalkulus satunya kan. Mau mau. Nah, gimana menyelesaikan ini? Nah, ini kan kita harus eh, saya salin ya. Anda cetak dulu. Udah selesai. Udah selesai? Oke. Ini bagaimana integral dz per akar 1 tambah z kuadrat. Kalau 1 kurang z kuadrat gampang, akusin. Yang tambah apa tuh? Pasti. Nah, jadi kita menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Ini yang ya ini theta atau alfa boleh. Kalau jumlah satu ini kan satu kuadrat. Satu ini artinya satu kuadrat enggak? Tambah z kuadrat. Berarti kakinya z dan satu, betul enggak? Nah, ini yang sisi miringnya yang satu ditambah z kuadrat. Nah, ini kita cari hubungannya. Apa hubungan z dengan satu? Z per satu apa? Tangen, betul. Tangen theta. Ya, tangen theta. Jadi z per satu z. Terus turunan z terhadap theta apa? Turunan tangen adalah sekan kuadrat theta dikali silang. Maka dz berapa? Sekan kuadrat theta d theta. Ya. Terus apa hubungan akar dengan bilangan satu? Lalu lupa, di mana ada tangen, di situ ada sekan. Itu enggak? Itu pernah saya ingatkan dulu ya. Di mana ada sin, ada cos. Atau kebalikan, di mana ada cos, ada sin. Di mana ada tangen, situ ada sekan. Di mana ada sekan, ada tangen. Di mana ada kokoriko apa? Kotangen, kosekan. Kosekan, kotangen. Kokoriko. Ya. Nah, sehingga akar per satu adalah apa? Ini kan akar per satu akar ya, sama dengan sekan theta. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini, coba kita masukkan dz berapa berarti? Ini dz-nya. Dz-nya sama dengan sekan kuadrat theta d theta per akarnya nilai sekan theta. Coret satu kan? Coret satu, tinggal apa? Ya, integral sekan theta. Sekan theta d theta. Hasilnya apa? Len sekan theta ditambah tangen theta. Ya, tambah C kan?
Kalau tak tentu tambah C, tidak usah. Ini karena kita kerjakan dalam ini tambah C-nya kita tidak tulis. Nah, jadi ini sama dengan learn. Secant mana? Ini secant sama dengan apa ini? Secant adalah akar 1 ditambah Z kuadrat. Ditambah tangan. Tangan berapa? Z. Wah, dapat ini deh. Paham ya? Nah, baru kita masukkan tadi yang hubungan yang tadi yang di atas tadi. Eh, integral dz per akar 1 Z kuadrat ternyata adalah ln. Ya, agak mutlaknya boleh dihilangkan. Ganti kurung biasa saja. Akar 1 tambah Z kuadrat tambah Z dalam kurung. Ya, ini integral dengan substitusi trigonometri. Kemudian saya ada kirim juga yang dari apa tuh yang si bule ya ngajar tuh. Yang kaca terus. Ada kan? Nah, kalau yang nonton pasti ada tuh. Amerika nggak salah dia. Itu saya ambil dari YouTube tuh, saya linknya saya tuliskan juga. Ya, ilmu apa aja ada di YouTube. Cuma lengkap dan lengkap, ya mungkin tergantung yang menaikkannya, menguploadnya. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebentar lagi kita lanjutkan yang tadi. Kalau ini selesai, berarti selesailah PD homogen. Nah, satu contoh mungkin untuk PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. Ya tidak homogen, tapi bisa dijadikan homogen. Itu panjang jalannya. Tapi itu jarang dipakai ya. Untuk tahu aja lah. Coba satu soalin lah Bapak. Kalau ini Anda tidak belajar di SMA karena belum belajar integral dengan substitusi trigonometri, maka Anda tidak bisa buktikan mengapa luas lingkaran pi r kuadrat. Itu dari situ menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Ya, itu alasannya mengapa di SMA tidak diajarkan. Karena belum diajarkan integral dengan substitusi trigonometri, ya enggak? Kayaknya. Tapi kalau Anda pakai integral lipat 2, itu lebih gampang, lebih pendek lagi jalannya. Nggak usah pakai substitusi. Ya, lebih cepat karena yang menggunakan koordinat tabung. Ya, jadi ada koordinat tabung itu lebih pendek. Asal melingkar, koordinat tabung. Bukan melingkar, kartesian. D area adalah dx kali dy. Nanti koordinat tabung D area adalah R dr d theta. R jari-jari alasnya itu melingkarnya, theta adalah sudut berapa gerakannya itu theta. Kalau lingkaran penuh kan 0 sampai 2 pi radian. Oke, sudah? Nah, kita salin yang tadi sampai sini tadi kan? Ini kita salin ya. Atau ini mau diteruskan boleh. Ini kita teruskan apa nih? dz per akar 1 tambah z kuadrat min ini apa nih? Ln x, ini c, betul nggak? Nah, ini yang kita pindahkan ya. Ini yang kita pindahkan. Jadi integral dz per akar 1 tambah z kuadrat di atasnya dikurang ln x sama dengan c ya. Yang tadi kan nih dikurang ln x sama dengan c. Nah, ini kita ganti nih. Substitusi ini berapa? Ini tadi ln akar 1 tambah z kuadrat mana tadi? Tambah z ya. Tambah z kurang ln x. Nah, karena ini ln c ini ubah jadi ln c ya. Kayak disulap nih. Log A kurang log B. Log A per B kan. Akar 1 tambah z kuadrat ditambah z per x sama dengan ln c. Ln sama dengan ln. Hilangkan akarnya. Ya, hilangkan akarnya. Sama dengan kali silang. Maka akar 1 tambah z kuadrat tambah z adalah cx. Kemudian z-nya disubstitusi dengan apa? Y per x. Betul nggak? Y per x.
Kita substitusi. Ya. Kita gantilah Z-nya dengan Y per X. Kita ganti 1 ditambah Y per X pangkat 2 tambah Z Y per X sama dengan CX. Paham nggak nih? Ya. Nah, jadi apa tuh? Akar 1 ditambah Y pangkat 2 per X kuadrat ditambah Y per X sama dengan CX. Ini sama penyebut apa? Akar 1 itu sama enggak X kuadrat bagi X kuadrat? Ini tambah Y kuadrat, ya kan? X kuadrat bagi X kuadrat 1, jadi ya. Tambah Y per X sama dengan CX. Nah, yang paling kiri tadi yang bisa keluar kan akar S kuadrat. S kuadrat tambah Y kuadrat nggak bisa keluar ya. Ya. Ini dindingnya permanen dari. Karena lantai 3, 4, dan 5 ini dulu perpustakaan. Sebelum adanya gedung baru, pusakanya ya ini lantai 3, 4, dan 5 ini gedung lama. Dan dulu di dalamnya itu nggak tahu antara 45 apa 3, 45 salah ada tangga naik. Jadi nggak usah keluar dulu ya. Jadi dalam saya naik ke lantai 5-nya pakai tangga. Baik, ini dia keluarkan apa nih? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di bawahnya akar X kuadrat X. Nah. X kuadrat tambah Y per X. Sama dengan CX. Ya. Nah, karena ini sama-sama penyebutnya X, boleh nggak digabung? Nah, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Y per X. Sama dengan CX. Boleh nggak kali silang? Kali silang lagi. Sehingga hasilnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y sama dengan CX pangkat 2. Inilah solusi umum ya. Solusi umum PD homogen ya. Atau PD aja tulis ya. PD homogen. Sebenarnya tidak sulit ya. Cuma ya itu step by stepnya harus proses. Ya. Baik. Nah, sebentar lagi bagaimana tentang PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. Nah, tetapi ada syaratnya, ada terjadi kelipatan. Saya yang satu X tambah Y, yang satu 2X tambah 2Y. Berarti kan ada kelipatan. Itu yang bisa dikerjakan. Nggak semua juga yang bisa dikerjakan. Jadi harus hati-hati ya memilih. Hmm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Everybody, do you have any question? Oh ya, belum ya mungkin ya. Oke. Kalau udah kita masuk dengan eh, PD yang PD yang dapat diubah menjadi PD homogen. Jadi maksudnya PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. Oke. Yang kata lain ya. Kita coba selanjutnya. Udah ini udah selesai? Udah. Singkatnya ya
PD yang dapat diubah menjadi PD homogen. Jadi awalnya ya bukan homogen. Ya. Jadi misalnya ini saya masuk contohnya ya supaya apa? Jadi X tambah Y, tapi ada syaratnya ini tambah 1 DX ditambah 2X tambah 2Y ditambah 1 DY sama dengan 0. Nah ini soalnya sederhana. Karena ada tambah satu itu yang menyebabkan tidak homogen. Sebenarnya kalau tambah satunya dihilangkan dua-duanya, homogen enggak? Homogen sebetulnya. Tapi yang homogen itu yang ini ya, ini homogen kan. Karena tambah satu nggak homogen lagi. Karena satu itu nggak bisa dikeluarin. T berapa? X diganti TX, Y diganti TY, betul nggak? Satu diganti apa? Nggak tahu. Nah, makanya ini tidak homogen, PD tidak homogen, tapi dapat dihomogenkan. Nah, caranya apa? Ya kita misalkan dengan ini bisa kita dikeluarin ya. Ini artinya eh, X tambah Y kita kurung, gitu ya. Terus ini bisa kita keluarkan duanya, betul nggak? X tambah Y tambah 1 DY sama dengan 0. Kan gitu kan? Ada yang sama? Jadi kalau ada yang sama baru bisa. Kalau enggak sama enggak bisa. Itu syaratnya. Ya. Jadi tidak semua juga soal bisa dikerjakan seperti ini. Kalau ini enggak terjadi kelipatan. Nah ini kita misalkan dengan Z. Ya, kita misalkan. Jadi misalkan apa? X tambah Y sama dengan Z. Ya. Nah, turunannya apa nih? Turunan X ya DX. Turunan Y ya DY. Turunan Z ya DZ. Ya kan? Nah, apa yang Anda ganti? Misalnya DY mau diganti. DY berapa? DZ dikurang DX. Nah, ini kita substitusi ke soalnya. Kita ganti ke soalnya. Ya, kita ganti ke soalnya. Jadi bentuk ini menjadi apa? Ini menjadi Z plus 1 kurung. Ya, ini soal yang ini jadinya Z plus 1 DX ditambah 2Z plus 1 DY. Sama dengan 0. Ya kan? Sekarang Anda lihat ini PD apa? Bisa dipisahkan? Bisa dipisahkan? Yang penting nggak boleh Z apa? Oh ya, oh sorry, DY-nya belum diganti. DY-nya belum diganti, ya kan? DY-nya harus diganti dong. Ini kan DY-nya nih. Ya enggak? Kan tinggal Z sama X saja kan? Itu ada DY. DY harus diganti dengan DZ kurang DX. Nah, kita ganti. Ya, ini kan jadi Z tambah 1 DX tambah 2 Z tambah 1 DY. Dan DY-nya ini harus kita ganti dengan ini. DY adalah DZ kurang DX. Maka Z plus 1 DX ditambah 2Z plus 1. Nah, DY-nya berapa nih? Ini adalah DY-nya. DY-nya adalah DZ min DX. Min ya. DX sama dengan 0. Berarti ini Z plus 1 DX. Ada yang kurang jelas? Apa nol? Ada yang kurang jelas? Ya, ini dikali DZ apa sih ya? 2Z plus 1 kali DZ min 2Z plus 1 kali DX sama dengan 0. Ya, ini. Salah. Ini saya mau di-clearkan jadi min DX. Oke.
Sehingga yang nama yang sama inilah dx. Ini dx. Kalau itu kita pindahkan secara jabar berarti 2z plus, ingat yang z sebelah kiri ya. Nah, x-nya sebelah kanan. Jadi pindahkan, ini min dipindahkan menjadi plus lah nih. Ini min dipindahkan jadi 2z plus 1 dx. Ini pindahkan min, ini kan plus depannya. Min z plus 1 dx. Betul nggak? Halo? Nah, kita jumlahkan. Jadi ini 2z plus 1 dz sama dengan betul ya? 2z plus 1 dz. Oke. Ini kita jumlahkan berapa nih? Hati. Ini 2z tambah 1 min z min 1 enggak? dx. Nah, 1 min 1-nya habis enggak? Nah, tinggal apa? 2z kurang z, z. Oh ya. Jadi tinggal 2z plus 1 dz adalah z dx. Ya, ini jadi panjang-panjang gitu ya. Ada yang ini bentuknya masih sederhana, ada yang bentuk yang kompleks juga ada. Soalnya bisa sederhana atau yang kompleks ya. Jadi Anda lihat sendiri ini yang kalau lengkap yang khusus ODI-nya yang saya bagi ke Anda. Tapi kalau buku ini kan campur, dalamnya ada Laplace, dan Laplace ya. Derek Fourier itu nggak diajarkan. Derek Fourier saya nggak diajarkan. Derek Fourier itu biasanya untuk teknik elektro. Terus apa ya? Pokoknya robotik. Nah, itu sensor. Sensor kan gelombang, berhubung dengan gelombang. Oke, ini hasilnya menjadi 2z plus 1 dz. Ini tinggal tadi apa? Z, 2z kurang z, z ya. Z, z dx. Nah, sekarang ini PD apa namanya? Kan bisa dipisah nggak z dengan dx? Z, dz dengan fungsi x-nya nggak ada ya. Cuma dx doang. Jadi berarti ini kita pisahkan 2z plus 1 per z. Itu enggak gitu. dz, z-nya ini kali apa namanya? Sifat kali silang turun ke bawah, itu enggak? Turun ke bawah, sehingga ini sama dengan dx. Itu kan. Ini bisa dibagi nih. Dibagi berapa jadi? 2z bagi z, 2 ditambah seperZ enggak? dz dikurang dx sama dengan 0. Integralkan. Integral dari 2 plus seperZ dz dikurang integral dx sama dengan integral 0. Ya, ini pecah. Dipecah menjadi 2. 2 integral. Ya. 2 integral, jadi 2-nya boleh keluar tuh. Integral 2 dz, 2 integral dz. Ya enggak? 2-nya keluar. Ini dz seper z kali z, dz per z. Ini integral dx, x, integral 0, c. Ya enggak? Nah, ini hasilnya 2. Integral dz, z. Integral ini ln z. Min x sama dengan c. Nah, tadi z itu mana? Z itu apa tadi? Hati-hati. Mana tadi? Z adalah E plus C ya. Di mana Z adalah X plus Y. Nah, kita ganti nih. 2 kali X plus Y ditambah ln X plus Y min X sama dengan C. Ini hasilnya apa? 2X tambah 2Y tambah ln X plus Y min X sama dengan C. Nah, ini 2X kurang X kan bisa nih. Hasilnya apa? 2x kurang x, x tambah 2y tambah ln x plus y sama dengan
C. Inilah solusi apa? Solusi umum PD yang dapat diubah menjadi PD homogen. Tadinya tidak homogen, jadi homogen dapat diselesaikan dengan PD homogen. Ya, tapi ini jarang dipakai nih. Ya. Untuk tahu aja lah. Ya. Ya kita belajar step by step ya. Jadi PD dengan apa? PD dengan variabel dipisahkan, PD homogen, PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. Sekali lagi, PD eksak. PD eksak. Ada lagi PD yang tidak eksak dapat diesakkan dengan menggunakan faktor integrasi. Ada 6 faktor integrasi. Ya, 6 cara. Oke. Nah, setelah itu kita belajar PD linear, PD Bernoulli. Selesailah semua itu PD tingkat 1 derajat 1. PD order 1 degree 1 atau pangkat atau derajat. Nah, baru masuk PD tingkat N. Homogen dulu. Sudah homogen mantap, non homogen. Sudah mantap lagi PD tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu yang PD Euler-Cauchy. Nah, PD Clairaut. Ya. Ya, untuk tahu ya. Banyak. Baik. Ada pertanyaan mas ini? Inilah solusi umum PD yang tidak homogen dapat homogen. Kalau sudah, kita teruskan lagi. Ya, soal latihan itu dicoba ya. Walaupun jawabannya sudah ada, tapi Anda harus coba dulu, dicocokkan jawabannya. Kalau sudah benar, berarti Anda sudah menguasainya. Ya. Baik. Kalau yang buku yang ini soal latihan tidak ada jawabannya. Jawabannya ada kadang di belakangnya. Cuma kunci jawabannya di jalannya tidak ada. Ya. Oke. Nah, sebentar lagi PDSA. Cepat juga ada. Mungkin ada teoritis yang apa sih namanya? Salah masuk. Iya, salah pesan ini. Oke. Ya bisa namanya manusia. Saya juga kadang salah masuk juga lain mahasiswanya. Baik. Kita lanjutkan sebentar lagi PD eksak. Ya. Ini udah yang belakangnya pindah nih. Mau saya uji? Kalkulus untuk Anda itu mengapa dapat kalkulus 2 nanti ya itu salah satunya juga di sana PD. PD ini bisa juga transformasi Laplace bisa yang bentuknya persamaan diferensial bisa diselesaikan dengan PD juga. Ada PD bentuknya PD tetapi caranya beda sama cara ini. Tapi ada bedanya apa? Bedanya kalau transformasi Laplace harus mempunyai syarat awal, initial condition. Initial condition. Tanpa initial condition tidak bisa selesaikan dengan Laplace transform. Tapi kalau PD tanpa syarat awal bisa selesaikan karena yang menghasilkan solusi umum. Ya. Kalau syarat boundary-nya diketahui, syarat batasnya diketahui, kita masukkan, C-nya hilang kan? C berubah jadi angka, itu namanya bukan solusi umum lagi, solusi PD. Solusi PD. Kata umumnya hilang. Karena C-nya sudah terganti dengan angka. Ya. Oke, nah kalau sudah, kita masuk topik yang ketiga adalah ketiga ya. PD eksak. Yaitu M S, Y, DX ditambah N, X, Y, DY sama dengan 0. Ada syarat nih yang perlu diketahui, nanti kita buktikan sebentar lagi. Do
kena dua variabel pakai do ya, bukan d. Do m per do y, jangan do m per do x ya. Itu harus sama dengan do n per do x. Ini syarat utamanya. Baru ini dikatakan PD eksak. Jadi PD eksak itu bisa diakui sebagai PD eksak kalau berlaku syarat ini. Do m per do y sama dengan do n per do x. Ya. Jadi nanti juga contohnya kita bisa ambil contoh dari PD homogen yang kita sudah buktikan, kita bisa selesaikan dengan PD eksak. Asal terpenuhi ini. Kalau tidak terpenuhi tidak bisa. Itu syaratnya. Do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, dari mana datangnya itu? Sekarang kita mulai ya. Apa buktinya ini? Yang pertama, kita sudah ya m, y dx ini persamaan ya. M, y dx ditambah n, y dy sama dengan 0. Ini kita namakan persamaan pertama. Oke ya. Kemudian kita ambil oh ya, bentuk ini Anda masih ingat enggak pernah dapat ini enggak apa namanya? Total diferensial atau differential lengkap? Ya, terangkan dulu. Ini udah ya nih? Hah? Udah. Ini yang masuk total diferensial bahasa Inggrisnya kan. Total diferensial itu gini, kalau Z adalah fungsi dua variabel, maka dz adalah turunan parsialnya apa nih? Ini turunan parsialnya ada dua kan? Apa nih? Do z per do x, satu lagi apa? Atau do f ya? Bisa do f per do x, bisa do ya do z per do y. Berarti sini do z per do x, ini tambah do z per do y. Ini turunan parsialnya. Turunan parsial, turunan sebagian. Tahu ya? Halo? Gini kan? Dikali kalau ini do x, ini do x. Atau dx ya, boleh ya. Do x juga boleh, dx juga boleh. Atau kalau aslinya itu ya ini dx sebetulnya, tapi artinya sama kan? Do atau d itu diferensial. Cuma simbol itu dibuat bedanya. Kalau d itu satu variabel, kalau do itu dua variabel atau lebih. Jadi ini ya, boleh dx, ini d. Oke, ini yang disebut total diferensial atau diferensial lengkap. Di kapus 1 harusnya ada nggak? Nggak ada ya. Yang turunan parsial biasanya turunan parsial ya. Pakai itu biasanya. Oke, nggak apa-apa lah. Ya udah. Baik, sekarang kita lihat di sini ya. Ini udah ngerti ya. Ini total diferensial seperti ini. Sebetulnya ada yang modelnya yang Z itu fungsi dua variabel, nanti ada X itu fungsi T. X sama dengan T kuadrat. Y sama dengan 3T tambah 5. Jadi mengandung fungsi T. Ya kan? Adakah X itu fungsi dua variabel? X adalah T kuadrat tambah 5S. Y adalah 3T ditambah 5S. Bisa begitu ya. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, ini yang perlu diketahui. Baik. Nah, tadi kita lihat ya. Dengan total diferensial ini, dari sini kita lihat tadi
Do M per do Y, do M per do X yang kita mau buktikan. Nah, fungsi kita mulai dari sini ya tadi. Ini dasarnya. Nah, sekarang bahwa Z itu bukan Z dari sini apa tadi? Kita tadi bentuknya ini ya, M apa tadi? MX do F, Y. Apa fungsi ya? X, Y itu adalah ini nih. Z, Z juga boleh, sorry. Ini Z. Kalau Z ini adalah fungsi dari dua variabel, maka DZ berapa? Oh ya, ini nanti sama karena fungsinya tadi. Ini nih, fungsi ini kan sama dengan 0. Kalau kita pakai turunan parsial, 0 juga enggak? Kita turunkan ini do M per do Y, sini do N per do X, tetap 0 kan ini. Ya. Bentar. Hmm. Oke. Jadi kalau Z adalah fungsi dua variabel, Z ini adalah fungsi dua variabel, maka turunannya DZ itu hasilnya nanti ini sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0, berarti kita harus kalau pakai F ya, pakai F, DZ sama dengan apa? Kalau ini F besar, kita pakai F. Berarti ini do F per do X kali D. Ya, do F per do X kali DX ditambah do F per do Y kali DY. Ini karena persamaannya tadi ini adalah persamaannya adalah tadi apa? M S, Y DX ditambah N S, Y DY sama dengan 0. Ini sama dengan 0 dari. 0 kan dari situ. Nah, maksudnya karena persamaan itu sama dengan 0, turunannya juga sama dengan 0 kan? Tahu ya maksudnya? Nanti bingung kan? Ini sama dengan 0, turunannya mana? Ya kan? Nah, ini yang kita namakan ini persamaan yang kedua. Oke? Ini kita namakan persamaan kedua. Oke. Sekarang kita banding. Sampai sini ingetin nggak dulu? Halo? Kalau ini adalah fungsi dua variabel dan fungsi itu adalah ini tadi kan sama dengan 0, maka DZ itu berdasar ini ganti do F per do X kali DX tambah do F per do Y kali DY. Itu enggak? Ya kan? Nah, persamaan pertamanya apa tadi? Persamaan pertamanya tadi adalah MS, Y DX ditambah NS, Y DY yang sama dengan 0. Persamaan keduanya baru kita dapat tadi apa? Do F per do X kali DX ditambah do F per do Y kali DY sama dengan 0. Bisa diterima di sini? Halo, yang belakang jelas nggak? Ini kalau Anda tidak serius, makin ke atas makin pusing. Kalau mau enggak gitu, duduknya agak jauh. Kejauhan. Pindah Anda. Ya. Oke, nah, identik lah persamaan 1 dan 2. Sama-sama mengandung DX, sama-sama mengandung DY, berarti nilai ini sama enggak misalnya? Sama? Sama ya? Oke. Berarti yang ini sama nama ini. Yang ini sama nama ini. Oke ya. Jadi berarti sini akibatnya to M. To M, sorry.
M. Mx, Y itu sama dengan do F per do X. Terus ini N. X, Y berarti sama dengan do F per do Y. Sampai sini? Paham? Nah, coba kita turunkan lagi nih. Kita turunkan turunan M terhadap Y. Jadi apa? Do F per do X diturunkan terhadap Y. Itu enak gitu. Kalau ini turun terhadap Y, ini kan turun terhadap Y juga. Ini jadinya apa nih? Do kali do kuadrat F. Ini yang namanya turunan parsial tadi ya. Turun keduanya. Do Y, do X. Ya kan? Nah, eh, ini tadi do F per do Y. Kita turunkan N ini terhadap X. Berarti ini diturunkan terhadap X. Itu enggak? Sama dengan apa? Do kali do kuadrat F per do X, do Y. Saya tanya enggak, do Y kali do X sama enggak do X kali do Y? Sama, hukum komutatif. Ya kan? A kali B sama B kali A. Sekarang karena ini bentuk ini kedua ini saya tanya Anda sama enggak nih? Yang ini kuningnya kemana? Kok hilang ya? Nih. Ini sama nama ini. Apa akibatnya? Akibatnya do M per do Y sama dengan do N per do X. Inilah yang merupakan syarat dari PD eksak. Tadi saya tulis syarat PD eksaknya kan itu. Tentu ada tanya, dari mana tuh Pak? Nah ini, dari sinilah asal usulnya. Di yang e-book saya kasih Anda tuh ada situ. Coba Anda baca lagi. Oke ya. Sekarang sudah paham? Sudah ngerti? Halo, everybody. Ya. Mengapa PD1 pakai rumus ini? Itu alasannya. Ya. Dan yang depan ini dipakai juga untuk penyelesaiannya juga. Bahwa do F per do X itu dibalik gitu ya. Do F per do X. Jadi ini juga dipakai gitu ya. Ini dipakai juga nanti bahwa do F per do X sama dengan MX, Y. Bahwa do F per do Y itu sama dengan NX, Y. Nah, ini dipakai untuk berikutnya. Bentar lagi ya. Kita ada yang mau catat. Jadi yang namanya matematik itu harusnya eksak, jelas ya. Bisa kita buktikan. Yang namanya rumus, dalil, lema, teorema bisa dibuktikan. Yang tidak bisa dibuktikan apa? Yang sudah pasti. Aksioma. Aksioma sesuatu yang sudah pasti. Contohnya, suatu garis lurus ditentukan minimal oleh dua titik kan, dua titik ditarik. Itu adalah aksioma. Contoh aksiomanya. Yang sudah pasti itu adalah aksioma. Jadi lema, teorema, rumus, dalil itu bisa dibuktikan. Ya. Nah, berdasarkan ini mencari PD eksak ya. Terus ini sudah selesai? Sudah selesai semua? Ya. Ini PD eksak ya. Jadi kan M sorry, MX, Y DX ditambah N X, Y DY sama dengan 0. Terus Anda buktikan bahwa do M per do Y sama dengan do N per do X. Tidak boleh terbalik ya. Jangan do M per do X dengan do N per do Y. Walaupun sama. Syaratnya harus pakai ini. Jangan dibalik nih do M per do X. Ini do N per do Y. Tidak boleh. Ya. Ini harus do M per do Y. Kita udah buktiin tadi. Sama dengan do M per do X. Ini menyebabkan ini adalah PD eksak. Ini terbukti ini sebagai PD eksak. Nah, kemudian untuk mencari persamaannya ada dua cara. Yang pertama, fungsi dua variabelnya, ya, ini pakai huruf kecil kalau besar, adalah kalau ini diintegralkan, ya, kalau ini kita integralkan M X, Y dx
Maka sini tambah konstanta apa? Kalau ini X, sini lawannya pasangannya Y. Oke? Nah, turunan F ini terhadap Y, apa tuh? Turunan F ini terhadap Y apa tuh? Do F per do Y sama dengan apa? Turunan F. Turunan F ini terhadap Y, do F per do Y kan? Tadi di atas di sini apa? Do F per do Y mana? Do F per do Y sama dengan atas sini kan? Do F per do Y sama dengan N S, Y. Betul nggak? N S, Y. Kita salin sini. Sama dengan N X, Y. Nah, ini merupakan syaratnya. Syarat ini sudah kita buktikan tadi kan? Kita ambil. Oke. Yang kedua, fungsi dua variabel itu bisa M-nya MS, Y, DX ini kita integralkan. Ini kita integralkan. Konstantanya pasangannya kalau DX ini konstanta Y. Tetapi bisa juga yang belakangnya. Integral dari apa? N, X, Y, DY. Maka konstantanya apa? Pasangan Y apa? X. Maka turunan fungsi terhadap apa? Terhadap fungsi terhadap X, ya enggak? Terhadap X, berarti sini hasilnya apa? Tadi sudah ada di atasnya tadi. Mana? Do F pada X sama dengan apa? Do F pada X sama dengan M. Apa artinya ini? Kalau kita integralkan ini, do M-nya, pasti di sini do F per do Y-nya itu adalah pasangan MM kan? MN atau PQ, ya kan? Berarti kalau sini M, sini N. Kalau sini integral N, sini M. Kalau ini P, ini Q, ini Q, ini P. Itu. Saya lengkap nih. Itu sebenarnya keledainya. Hello? Do you understand? Syarat ini dari mana datangnya kan tadi sudah ada kan di atas tadi. Ya, saya tinggal ambil. Betul enggak? Tapi kalau kita mau cepat ya fungsi ini kalau saya integralkan mf, y dx ini tambah konstanta y, maka turunan f pada y adalah do f per do y. Sama dengan pasangan dari m. M di kaki ya. Berarti sama dengan n yang dua kaki. Kemudian kalau fungsi ini yang kita integralkan adalah n s, y dy adalah pasangannya sini kinani dy ini konstanta x. Maka turunan f pada x sama dengan pasangan dari n apa? M. Kalau Q, P. Kalau P, Q. Gitu aja. Udah, jelas? Halo? Ada yang kurang jelas? Nggak apa-apa, kurang jelas saya ulang lagi. Masih bingung? Mister? Masih kurang ngerti? Masih? Oh ya. Saya ulang lagi ya. Ini cara ingatnya. Jadi kalau kita integralkan, gini, ada soal yang dua-duanya bisa diselesaikan. Hanya ada yang ada yang sederhana, ada yang kompleks. Itu kita cari yang sederhana dong, yang mudah dikerjakan daripada yang kompleks, panjang, ya kan? Nah, kita lihat, oh yang gampang ini integralnya, n-nya. Ini berarti yang nomor 2 nih. Integral ns, y dy. Nah, kalau dy, konstantanya pasangannya. Kalau y apa? X. Konstanta X. Nah, keturunan F terhadap X apa? Do F, do E kan? Turunan F terhadap, ya, turunan F terhadap X adalah do F, do X sama dengan pasangan N apa? M. Nah, kalau mudah M X, Y kita integralkan, berarti tambah konstantanya, karena ini DX ini apa? Y kan? Konstanta Y. Jelas ya? Selalu gitu. Kalau DX nih, konstanta Y. Kalau DY, konstanta X. Nah, turunan F terhadap Y, do F do Y enggak? Nah, pasangannya mana? Dari M. N kan? Ini dari mana datangnya nih? Ya, sudah terjawab kan tadi yang di atas tadi. Mana ini? Ya, ini pasangan ini tadi kan ini. Bahwa do F per do X itu sama dengan MS, Y.
do F per do Y dengan N, ini hanya saya kotakin. Ya. Sekarang sudah ngerti asal usulnya. Ya. Oke. Ilmu matematik itu kadang-kadang gampang-gampang sulit. Bilang sulit, mudah, kadang-kadang mudah, sulit juga. Ya udahlah. Ya belajarnya harus itu. Ya. Baik. Oh ya, saya 4 Februari yang lalu, hari ini tanggal 6 ya. Yang 4 Februari itu adalah 41 tahun saya ngajar di BINUS. Jadi saya mulai ngajar di BINUS itu 41 tahun. 4 Februari tahun 1983. Ya. Baik, sudah? Nah, sudah ngerti sekarang ya? Baik, kita coba contoh soalnya. Ya. Nanti kita coba dua-duanya jawabannya sama, jalannya beda. Nah, prinsipnya sudah tahu ya, yang tadi ya. Itu yang penting. Nah, saya masuk contoh soal ini. Ini mau ditata, sudah ya tadi ya. Ini mencari fungsinya itu adalah fungsi X, Y-nya ya. Oke. Nah, fungsinya itulah yang merupakan apa namanya? Sebagai solusi PD-nya ya. Baik, kalau sudah kita masuk contoh ya, contoh. Nanti kita kerjakan dengan dua cara ya. Soalnya adalah 3x kuadrat Y dikurang Y dx ditambah X pangkat 3 dikurang X tambah 2Y dy sama dengan 0. Ini soalnya gini. Jadi kalau nya tidak beritahu, Anda coba tesnya gitu. Saya tanya nih, apakah ini PD homogen? Bisa lihat dari pangkat aja. Di sini pangkatnya seolah nih 2 tambah 1, 3. Di sini 1. Masa 3 sama dengan 1? Nah, mungkin beda homogen kan. Walaupun homogen, ngapain kita pakai homogen? Panjang-panjang jalannya ya kan. Nah, sekarang apakah ini beda eksak? Nah, kita tes. Ini kita namakan apa tadi? Ini adalah M X, Y. Ini adalah apa? N X, Y. Ini mengapa saya pakai MM? Nanti yang PD yang tidak eksak dapat diesakkan menggunakan faktor integrasi. PD yang lama MM, PD yang baru PQ. PX, Y dx tambah Q X, Y dy. Ya, hati-hati ya. Dah. Nah, sekarang kita tulis ini. Tadi turunan parsialnya. Jadi M X, Y-nya adalah 3X kuadrat Y kurang Y. Terus N X, Y-nya adalah X pangkat 3 kurang X tambah 2Y. Di sini apa yang kita cari? Do M per do Y. Jangan X ya. Salah ya. Nah, kita lingkari yang kita turunkan Y-nya. Y. Biasanya apa nih? 3X kuadrat konstanta pengali. Y turunannya 1. Kurang. Y turunannya 1. Hasilnya berapa? 3X kuadrat min 1. Nah, di sini kita cari do N per do X. Kita turunkan terhadap X. Selebih dari X, konstan. Apa konstan pengali atau konstan saja. Ini X pangkat 3 turunkan 3X kuadrat. Ya enggak? X turunkan 1. 2Y turunkan konstan 0. Nah, hasilnya apa? 3X kuadrat min 1. Sama enggak? Sama. Maka kita tulis ini do M per do Y sama dengan do N per do X. Maka PD ini PD apa? PD eksak. Kenanya PD eksak, kita pakailah yang dua rumus tadi itu. Salah satu. Tapi kita kerjakan dua-duanya. Ya. Tapi dalam ujian cukup satu kali aja. Jangan bikin dua-duanya kerajinan. Ya. Itu periksa boleh aja untuk periksa. Tapi nah diminta dua-duanya ya. Oke. Sampai sini jelas? Halo. Nah, kalau sudah jelas, baru kita lanjutkan dengan
mencari, saya pakai, sekarang saya tanya Anda, mana mudah diintegralkan, M atau N? Hah? Oh ya, kita mau kerja dua-dua kan? Dua-dua aja lah. Yang pertama, kita pakai yang pertama, fungsi dua variabel tadi adalah integral M S, Y, dx. Perhatikan nih. Tambah konstanta apa? Kalau sini X, ini apa? Y. Hubungannya apa? Turunan fungsi terhadap apa belakang ini? Terhadap Y sama dengan pasangannya. Dari M apa? N. Ya. Ini. Nah, kita pakai ya. Jadi sekarang fungsi dua variabelnya berapa? Integral M-nya berapa tadi? M-nya adalah 3x kuadrat Y min Y ya. 3x kuadrat Y min Y dx. Ditambah konstanta Y. Betul ya? 3x kuadrat Y min Y. Oke. Nah, kita selesai ini. Kalau Anda ragu-ragu, sebaiknya ini dipecah dari dua integralnya. Tiganya boleh, bentar. Integral oleh 3x kuadrat Y dx dikurang integral Y dx ditambah konstanta Y. Maka fungsi dua variabel berapa sini? Karena ini dx, berarti yang 3y-nya konstan. Nah, 3y-nya konstan dikeluarkan aja. Integral dari x kuadrat dx. Yang kita integralkan kan dx. X saja. Nah, ini y konstan, keluarkan berapa? Y integral dx tambah konstanta y. Maka fungsi dua variabel berapa? 3y dikali integral dari x kuadrat dx seper 2 tambah 1 sepertiga x pangkat 2 tambah 1 x pangkat 3. Y integral dx x tambah cy. Maka fungsi dua variabel adalah 3 boleh keluar nggak? Tinggal x pangkat 3y ini yx jadi xy kan? Tambah konstanta y. Kemudian hubungan ini tadi nih hubungan nih. Hubungannya apa? Turunan fungsi terhadap y, berarti kita turunkan terhadap apa? Terhadap y kan? Lingkari y-nya. Semua y. Lingkari semua y. Jadi apa sini? X pangkat 3 kali 1. Ya kan? Dikurang X kali y turunannya. Ini y turunan 1. Ini y turunannya 1. CY turunkan C asen y. Nah. Sama dengan apa sini? Nah, tuh, dari kan sini kan do F per do Y apa? Sama dengan N, ya enggak? Ya kan sama dengan N kan? Nah, ini sudah selesai nih. S pangkat 3 kurang X tambah C asen Y sama dengan N. N ini kita ganti. Jadi do F per do Y itu enggak tulis ya. Jadi ini hasilnya F pangkat 3 kali 1, betul enggak? Dikurang X, terus apa lagi? Ditambah C asen Y, karena C Y diturunkan C asen Y, sama dengan N. N ini berapa sini? Mana N di atas nih? N-nya adalah S pangkat 3 kurang X tambah 2Y ya. S pangkat 3 kurang X tambah 2Y. X pangkat 3 kurang apa? 2 apa? Kurang X, sorry. Kurang X tambah 2Y. Kurang X. Kurang X ya. Kurang X tambah 2Y. Nah, oh ya, oke. Nah, Anda lihat apa ini? Ini hilang nggak nih? Ini hilang, ini nggak? Kiri kanan sama, maka tinggallah C asen Y-nya berapa? 2Y. Nah, dari sini CY berapa? CY adalah integral C aksen Y dy enggak? Kan Y sama dengan integral Y aksen dy. Kan? Jadi C aksen Y dy sama dengan integral dari 2Y dy. Hasilnya apa? Y pangkat 1 kan? 2 kali Y pangkat 1 hitungan seper N plus 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Tambah C. Hasilnya apa? Coret. Tinggallah Y kuadrat tambah C. Maka solusi
umum PD eksak, ini PD eksak ya. Apa? Atau PD aja boleh. Fungsi dari X, Y-nya harus sama dengan 0. Ya kan? Ingat dari di atas tadi ada kan fungsi X, Y apa? MS, Y dx tambah N X, Y dy sama dengan 0. Kan? Berarti fungsi X, Y adalah 0. Ya enggak? Nah, kita ganti. Salin, mana dari fungsinya tadi? Fungsinya tadi mana? Yang terakhir ini nih. Fungsinya apa nih? Saya kasih kuning ya. Kotak kuning ini. Ini fungsinya berapa tuh? S pangkat 3Y kurang XY tambah CY. S pangkat 3Y, X pangkat 3Y kurang XY tambah CY sama dengan 0. CY-nya yang kita ganti. Berarti sini X pangkat 3Y kurang XY tambah Y kuadrat tambah C sama dengan 0. Selesai. Itulah solusi umum PD eksaknya. Kadang-kadang ada yang bikin tambah C-nya pindah ke belakang. Jadi apa? Min C kan? Min C adalah plus C juga. Jadi ada gak yang C-nya berada sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi begini aja lah, tambah C sama 0. Nggak pusing-pusing kan? Mau pindahkan cari penyakit ini. Pindahkan jadi min C, plus C. Kan? Biar gini aja. Nah, apakah jawaban ini sama dengan cara yang satu lagi? Kita buktikan. Kita lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Kita cara pertama baru, belum cara kedua. Saya mau uji jawabannya sama. Tapi kalau misalnya integralnya ada yang lebih gampang, why not? Ya, mengapa tidak kita pakai yang mudah daripada yang kompleks, yang sulit. Ya. Oke? Sudah? Oh, sebelumnya. Sorry. Tuh saya kasih Anda juga. Ya, Anda anggotanya udah masuk semua belum? Di grupnya. Ada yang belum? Anda belum? Daftar sama siapa tuh? Siapa sebagai owner web Anda? Web dari itu El Anon. Aduh, Mister gitu. Apa? Tarik apa ini? Nama siapa? Hah? Muntas ya. Tanggal 18 kalau mau ikut itu masih ada ya apa? Si Wali. Ya. Kelompok belajar si Wali kalau untuk P2M Anda mengumpul poin ya. 2 jam itu 120 menit. 100 menitnya adalah 1 poin. Oke. Baik. Nah, sekarang yang kedua. Cara pertama udah, sekarang cara kedua apa tadi? Fungsi X, Y sama dengan apa? Integral yang belakangnya. N X, Y dx. Dy ya, sorry. Dy, betul ya? Ditambah konstanta. Kalau ini Y sini apa? X. Hubungannya apa? Do fungsi per do ini nyontek dari sini ini. Do X. Kalau ini X ini Y. Sama dengan pasangan ini apa? M. 3 kaki ya. M. Oke. Nah, sekarang kita masukkan diri fungsi X, Y sama dengan integral dari berapa tadi? N-nya mana nih? S pangkat 3 kurang X tambah 2Y. S pangkat 3 kurang X tambah 2Y dy. Ditambah konstanta X. Jadi di fungsi dua variabelnya sama dengan ini dipecah. Oh, ini Y ya. Berarti ini konstan ya. Integral dari S pangkat 3 kurang X konstan dy ditambah eh, integral dari 2Y dy tambah konstanta X. Gitu enggak? Pecah. Dari fungsi dua variabelnya berapa? X pangkat 3 kurang X. Integral dy berapa? Y kan? Ya ini konstan ya. Konstan. Nah, jadi integral dari Y. Ini 2 konstan. Integral Y pangkat 1 berapa? Dari dy.
seper 1 tambah 1 seper 2 Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat tambah CX. Ya enggak? Sehingga fungsi dua variabelnya sama dengan Y kali kan. X pangkat 3 kali Y. X pangkat 3 Y. X kali Y. X Y. Ini 2 kali setengah 1 tinggal Y kuadrat saja. Tambah ya. Tambah CX. Oke. Nah, ini yang kita pakai nanti untuk fungsinya ya. Ada salah? Enggak ada ya? Oke. Nah, baru tadi ini turunan fungsi f tada x apa sini? Jadi do f per do x sama dengan apa? Diturunkan tada x, lingkari. Semua x dilingkari, x, cx. Nah, yang bukan konstan saja 0. Udah. Ini x pangkat 3 turunkan berapa? 3x kuadrat. Ya enggak? Kali y. X turunannya berapa? 1 kali y. Y konstanta penggali. Y kuadrat konstan 0. CX itu kan C asen X. Ini sama dengan apa? Pasangannya apa sih? M. Nah, ini hasilnya apa? 3X kuadrat Y. Ini 1 kali Y ya. Y, X, min Y, sorry. Min Y tambah C asen Y sama dengan MS, Y berapa tadi? Nih, 3X kuadrat Y min Y. 3X kuadrat Y min Y. Apa yang terjadi? 3X kuadratnya coret, Y-nya juga min Y-nya coret. Betul enggak? Berarti C aksen Y berapa? Iya, C aksen Y-nya sama dengan 0. Kok jadi kecil ya? Hah? Kok jadi kecil ya? Oh, kegedean nih. 100% gede ya? Enam lima kegedean juga. 64. Ini terpotong ya. Udah. Berarti C aksen X-nya 0 ya. Oke. Tadi udah absen ya? Benar. Iya, iya, maksud saya Anda absen dulu. Kalau Anda absen di sini udah masuk, enak saya. Kalau banyak semua absen udah diisi, saya manggil yang bolong-bolongnya jadi yang putih-putih gitu. Oh, belum ya? Kelupaan. Eh. Oke, sudah. Jadi C asen X berapa sini? C asen X sama dengan 0, maka CX berapa? Integral dari C asen X dx. Berarti integral dari 0 dx apa? C ya. Terus ini solusi umum PD eksak, ya PD aja boleh, yaitu apa? Fungsi X, Y sama dengan 0. Nah, fungsinya tadi apa tadi? Fungsinya kuning itu deh. X pangkat 3Y, X pangkat 3Y min XY. Ya enggak salah. Betul ya? Hah? Min XY tambah Y kuadrat, tambah Y kuadrat, tambah CX. Sama dengan 0. CX-nya yang kita ganti. C kan? Berarti sini X pangkat 3Y min XY tambah Y kuadrat ditambah C sama dengan 0. Inilah solusinya. Sama enggak jawabannya? Nah, harus sama. Harus sama. Kalau enggak sama, sayang ngawur. Ya dong. Nah, inilah. Ini kita save. Cepat lupa.
Bentar lagi kita absen ya. Nah, tahu kan dua-duanya bisa. Jadi kalau ujian kerjaan salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Karena Anda mau apa ini? Dua-dua kurang kerjaan. Masalahnya waktunya oke. Sekarang kita absen ya. Sudah ya tadi. Sudah catat belum? Kita absen dulu. Nah, nah ini banyak yang udah absen nih. Yang warna oranye sudah beres. Yang saya panggil yang kosong-kosong. Ana Bigel, nggak lupa ya? Batu, enggak apa-apa ya. Udah. Kemudian Hazel Zaki. Nah, itu Anda. Ya. Lupa juga nih ya. Lupa. Forget. Kelvin Fardiman. Nah, juga lupa. Fania. Lupa juga. Ini udah semua ya. Ini semua. Step. Biar semua.